Mas, ini kami agak kerepotan tentang ahli sunnah. Ahli sunnah itu apa sih, Mas? Tahu gak? Ahlu sunnah wal jamaah itu manhaj atau sebuah metodologi, sebuah manhaj, metode. Ini kita bahas adanya bahasa ahlu sunnah wal jamaah. Adanya bahasa ahlu sunnah wal jamaah ini merupakan sebuah manhaj, sebuah metode yang baru-baru ada ini di zamannya Imam Abu Hasyam Al-Asy'ari. Bukan NU sama Muhammadiyah itu, Mas? Nah, itu organisasi. Oh, gini loh. Sebelum kita bahas kepada NU atau Muhammadiyah, perlu kita ketahui dulu mengenai sejarah penamaan ahlu sunnah wal jamaah. Saya ulangi lagi, nama ahlu sunnah wal jamaah ini merupakan sebuah manhaj yang baru-baru ada ini ketika zamannya Imam Abu Hasyam Al-Asy'ari. Sebelumnya itu tidak ada nama ahlu sunnah wal jamaah, tidak ada. Dulu ketika terjadi percekcokan, ada suatu masalah, itu dikembalikan kepada ahlul haq. Istilahnya ahlul haq itu mayoritas ulama yang benar dalam hatinya. Sehingga misalnya dalam permasalahan yang mengenai pemikiran Mu'tazilah dan lain sebagainya, dulu itu dikembalikan kepada ahlul haq, mayoritas. Sehingga umat ketika itu berdoman kepada pendapat mayoritas ini atau ahlul haq. Lambat laun karena semakin maraknya pemikiran Mu'tazilah atau pemikiran akidah yang menyeleweng, nah di situ Imam Abu Hasyam Al-Asy'ari muncul. Dalam beliau membuat metode dan sehingga dinamakan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga ada pendapat idza utliqa ahlu sunnah wal jamaah fal murad bihi al-asy'ariyah wal maturidiyah. Ketika mutlakan ahlu sunnah wal jamaah, dikatakan ahlu sunnah wal jamaah, fal murad bihi yang dimaksud itu al-asy'ariyah, penganut Asy'ari dan Maturidiyah. Berarti zaman Rasulullah nggak ada ahlu sunnah wal jamaah. Ini sebenarnya kalau kita bahas secara hakikat, ahlu sunnah wal jamaah sendiri ini Islam itu sendiri. Gitu Mas. Jadi gini, ahlu sunnah itu ya Islam itu sendiri gitu loh. Bagaimana Islam yang dibawa oleh Nabi itu sebenarnya yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Hanya penyamaan saja, tidak ada waktu itu. Ini mentok kepada al-jamaah. Tapi sebenarnya ahlu sunnah wal jamaah, saya ulangi lagi, itu Islam itu sendiri secara hakikat. Bagaimana? Apa yang menjadi pokok pemikiran yang biasa kita sebut Ahlussunnah wal Jamaah itu sebenarnya ya apa yang dibawakan oleh Nabi. Dan ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya ketika itu belum ada penamaan Ahlussunnah wal Jamaah. Terus bagaimana dengan si Adan Wahabi, Mas? Ya, si Adan Wahabi ini sebenarnya kalau kita bahas kepada hakikat dari Ahlussunnah wal Jamaah, gampangannya kalau kita umpamakan pesantren ini, Darunah, pesantren, di sebuah pesantren di situ mengajarkan tentang bagaimana ibadah yang baik dan sebagainya. Intinya bagaimana pemikiran yang tidak sesat juga. Kemudian ada alumni keluar dari pondok, santri keluar dari pondok, pemikirannya tidak sesuai dengan pesantren itu. Apakah kita mengatakan alumni itu bukan pentolan dari pesantren? Tetap kan pesantren lah, sama. Sebenarnya seperti Wahabi, Syiah, Mu'tazilah, Khawarij dan lain sebagainya, ini pentolan daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah, hanya saja pentolannya itu nyeleweng. Maknanya nggak bisa kita kaitkan antara versus VS Ahlussunnah vs Wahabi, tidak bisa, karena sebenarnya Wahabi sendiri ini bawahannya dari Ahlussunnah, hanya pemikirannya sesat. Bawahannya dari Islam itu ya. Nah, Ahlussunnah itu Islam itu sendiri. Tapi kan mereka itu pemikirannya nggak sama dengan kita, Mas. Mereka itu apa juga berpikir Syiah itu Islam itu sendiri. Ya, sebenarnya masing-masing dari penganut itu pasti akan meyakini atas kebenarannya. Syiah dengan pemikiran mereka akan meyakini bahwa ini Syiah yang benar, gitu loh. Ya.
Wahabi dengan metodologi pemikiran mereka, ini Wahabi yang benar, ini yang sesuai dengan apa yang dibawa Rasul. Nah, seperti Mereka juga dalil juga, Mas. ya punya, hanya ya bagaimana kita mengatasi argumen mereka saja seperti itu. Ketika kita berbicara dengan mereka, ya kita adu argumen saja mana yang lebih benar. Tapi fakta atau data mengatakan dari sekian perdebatan yang ada antara Wahabi dengan Asy'ariyah itu tidak pernah ditantang oleh Wahabi, tidak pernah, apalagi Syiah tidak pernah. Itu bisa dipahami itu. Iya, iya. Ciri-cirinya ahli sunnah lah, Mas. Gimana itu, Mas? Ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah yang paling mudah kita untuk kita tengeri kalau bahasa Jawa. Iya. Mudah kita ketahui itu ya Ahlussunnah ini berpegang teguh kepada al-jamaah. Kebalikan dari jamaah ini adalah al-iftiraq, berpecah-pecah. Sehingga kita banyak Ahlussunnah wal Jamaah ini tidak mudah mengkafirkan. Karena dengan mengkafirkan itu otomatis akan mudah memperpecah. Seperti sebelah, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit kafir. Ahlussunnah wal Jamaah sekalipun berbeda dari pemikiran selagi itu ahlul qiblah tidak mengkafirkan itu. Hanya menggata argumen sesatnya saja, tidak mengatakan. Tapi kan Muhammadiyah sendiri, Mas, itu kan ahli sunnah, Mas. Tapi mereka kan mengatakan tahlil nggak boleh. Sebenarnya sebelum kita membahas lebih dalam mengenai organisasi itu sendiri, seperti Muhammadiyah dan lain sebagainya, kita itu perlu lebih tahu secara detail terlebih dahulu apa ideologi yang mereka usung sebelum kita mengklaim. Misalnya Muhammadiyah mempunyai mengharapkan tahlil. Apakah benar Muhammadiyah yang dibawakan oleh Kedahlan itu memang benar-benar melarang tahlil? Seperti itu. Sama halnya kita juga sering menemukan tokoh NU sendiri itu liberal. Tokoh NU sendiri itu tidak sesuai dengan pemikiran yang dianut oleh pemikiran yang dibawakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi apakah kita mengatakan tokoh ini pemikiran NU? Dari pemikiran tokoh tersebut tidak kemudian ngeklaim pemikiran NU semuanya seperti ini, kan tidak. Itu makanya saran saya kalau kita ingin bahas mengenai pemikiran Muhammadiyah dan lain sebagainya yang bertentangan dengan NU itu, Nanya ke ahlinya. kita harus perlu lebih menggali secara dalam mengenai ideologi yang mereka bangun. Yang berarti yang paling benar ini ahli sunnah ya? Jelas. Karena ahli sunnah sebenarnya hakikatnya Islam itu sendiri. Dan mayoritas ulama itu ahli sunnah wal jamaah. Betul, mayoritas ulama itu. Tapi saya lihat itu kayak di Iran kan Syiah. Saya lihat kayak benar juga gitu, Mas. Ya, benarnya dari segi apa? Ya enggak, saya lihat dari pakaiannya dia Islam. Nah itu ciri khas ahli sunnah wal jamaah itu objektif, menyalahkan yang salah sekalipun yang dianut mereka itu bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah tidak kemudian menolak secara rata, tidak. Ahli sunnah menolak pemikiran yang sesat saja atau apa yang dibawakan itu dan kemudian itu saja. Lantas kemudian seperti misalnya kita ahli sunnah, kita anti Wahabi, ada Wahabi kita tolak, tidak. Selagi itu benar ya kita ikuti, selagi itu benar kita tidak tolak. Tapi bagi kita yang awam, kita ini awam Ustaz ya. Bagi kita yang awam ya kita harus berhati-hati karena kita sulit untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Dari itu kita jauhi saja. Maksudnya bukan kita menolak, hanya kita berhati-hati. Bagi kita yang awam jauhi pendapat yang dibawakan oleh ulama-ulama Wahabi, ulama-ulama yang juga memang banyak yang mengatakan ini bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kita jauhi saja. Masih banyak kok pendapat ulama yang Syafi'iyah, yang Asy'ariyah itu masih banyak. Kita harus untuk mengantisipasi saja. Itu Ustaz. Nggak boleh berarti kalau emang Syiah sendiri ya, itu masuk Islam ya kan, kata sampean itu termasuk santri penyeleweng ya kan, kita nggak boleh menghukumi dia itu kafir. Oh Syiah kafir, Wahabi kafir,
Karena dalam konsep kita selagi itu ahlul kiblat kita tidak boleh mengkafir. selagi tidak syirik ya. Ya kita masih ahlul kiblat mereka. Sekalipun secara ideologi, secara konsep dasar mereka keluar daripada ajaran Islam. Misalnya tentang pendapat yang mengatakan orang yang mengatakan kafir li akhihil muslim, qad kafara, orang yang mengatakan kafir kepada saudara muslim dia kafir. Itu kan adalah sebuah hadis seperti itu. Tapi meskipun seperti itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengklaim orang yang Wahabi itu kafir tidak. Itu salah satu ciri khas Ahlus Sunnah wal. Tapi yang saya itu anu lah mas, barang siapa yang menghalalkan barang haram itu kan kafir juga mas. Gimana deh? Nah, memang secara konsep seperti itu Ustaz. Tapi kita tidak boleh mengkafirkan. Jangan Ya, bilang cukup. ustaz, saya bukan ustaz. Iya, dan makanya itu. Memang secara konsep seperti itu. Menghalalkan suatu yang haram, mengharamkan suatu yang halal. Itu kafir. Tapi tidak boleh bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Mengatakan dia kafir. itu ciri khas Berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah. gantung terserah mereka kafir dan tidak terserah mereka. Ya, intinya secara konsep mereka ya Ya. sebagaimana yang telah ada, bagaimana sesuai dengan pendapat tadi itu. Ya, ya dah itu aja mas. Saya Ya, tapi ya, ini ya. sebenarnya ini saya menyelesaikan tugas. sampai kuliah mas. Iya, dari Di mana mas? di Uni Hans Al-Qadiri. Oh unik apa? Ya Al-Qadirin ya. Kemuzaki. Nah, ini saya di sini menyelesaikan perintah daripada dosen untuk membuat konten video yang berdurasi 15 menit mengenai aswaja, dan kedapatan kami kebagian tema Ahlus Sunnah wal Jamaah, sejarah dan ciri khasnya. Jadi dari yang kita bincang-bincangkan tadi itu ya tidak jauh dari apa yang sesuai dengan tema tadi. Dari dosen pengampu Bapak Dwi selaku dosen aswaja, dan saya dari mahasiswa kelas 1B Prodi PBA Fakultas Tarbiyah. Nah, sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kesalahan. Mohon maaf.